Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Gonjang-ganjing melanda tubuh Nahdlatul Ulama. Yahya Khalil Stakuf yang menduduki pucuk pimpinan organisasi Islam terbesar di tanah air itu mendadak didongkel oleh pengurusnya sendiri. Sejumlah kebijakan dan tindakan Gus Yahya dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi sehingga layak diberhentikan. Kepemimpinan PBNU pun diambil alih oleh Rise Up. Tapi Gus Yahya tidak tinggal diam. Ia menolak pemakzulan itu. Rapat harian Suriah yang kemudian menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Suriah tidak punya wewenang untuk itu. Sebagai mandataris, ketua umum hanya bisa diberhentikan melalui muktamar. Itu mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai ketua umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rise Up. Lantas, siapa kini pemegang kendali PBNU? Adakah pihak yang bermain dan sengaja menyulut sengketa? Tentu di dalam konteks relasi konfliktual akan selalu hadir sebuah faksi-faksi yang saling berbenturan. Per hari ini memang komunikasi di antara pihak-pihak memang belum ada sebuah proses tabayun, sekaligus juga proses islah yang memadai dari kedua belah pihak. Baik dari sisi Gus Yahya selaku pihak yang sebelumnya mendapatkan mandat dari muktamar di Lampung sebagai ketua umum PBNU, dan juga elemen kekuatan lain yang melibatkan nama Kiai Miftahul Akhyar selaku Rois Am yang dalam gerbong yang sama adalah satu gerbong dengan Gus Ipul yang sebelumnya juga memiliki mandat sebagai sekjen PBNU. Maka dalam konteks ini pola komunikasi sekaligus juga relasi konfliktual itu tentu akan menghadirkan sebuah proses yang tidak mudah. Kisruh di tubuh NU mencuat setelah beredarnya risalah rapat harian Suriah yang memutuskan bahwa Gus Yahya harus mundur dari jabatannya. Pemecatan itu dituangkan dalam surat edaran yang diteken oleh Wakil Rais Am PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mufakir pada 25 November 2025 lalu. Syuriah PBNU menyatakan keputusan kontroversial Gus Yahya mengundang narasumber yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional dan temuan skandal tata kelola keuangan menjadi alasan pemberhentian itu. Mengundang orang yang terindikasi atau terbukti ikut bagian dari Zionis, kemudian itu melanggar itu ngisi di AKN, Akademi Kepemimpinan NU, kaderisasi tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama. Pemakzulan Gus Yahya juga menguak adanya dugaan aliran dana hingga 100 miliar rupiah ke rekening milik PBNU. Rekening tersebut dikendalikan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, yang ketika itu juga menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Mardani dipecat dari organisasi setelah terjerat kasus suap pemberian izin usaha pertambangan. Hasil audit internal PBNU itu pun dibenarkan oleh Syuriah, tapi tegas dibantah oleh Gus Yahya.
soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba itu bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial. Nah, itu kalau kita melihat data yang ada itu benar adanya ada aliran yang masuk itu. Itu pun karena saya kan tidak boleh hadir dalam rapat itu, sehingga saya coba dapat cerita saja, dituduh begini ya. Ya ini Masya Allah. Padahal kalau harus bertanggungjawabkan, saya siap bertanggungjawabkan semuanya. Saya punya di PBNU ini, saya punya tim yang sangat baik. Semuanya tim PBNU baik sekali sih. Kalau mau ambil data yang ada untuk menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan, yang saya dengar dari para peserta rapat itu, semua terjawab dengan baik dan nggak ada masalah sebetulnya. Ya persoalannya kan karena saya tidak boleh menjelaskan. Nah ini apa sebetulnya masalahnya ini? Meski dibantah, dokumen audit internal PBNU bisa menjadi bukti awal bagi penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh dugaan aliran dana hasil korupsi, termasuk adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tentunya kami ya, khususnya di penyidikan, ini sangat menyambut baik dengan adanya hasil audit tersebut, gitu ya. Nanti kami tentunya akan lakukan komunikasi untuk memperoleh hasil audit tersebut. Dari 100M itu 15 itu disisakan, yang lain keluar lagi. Dengan 15 ini adalah sodaqoh. Lah berkaitan dengan TPPU, TPPU itu juga termasuk yang harus melaporkan adanya sumbangan, termasuk sumbangan untuk lembaga sosial keagamaan misalnya, adalah harus melaporkan. Data ada kaitannya dari hasil korupsi yang berkaitan dengan vonis 10 tahun, berarti ya memang akan ada TPPU-nya gitu. Di tengah berbagai spekulasi yang mengemuka, situasi di internal PBNU semakin memanas dengan langkah strategis Gus Yahya yang mencopot Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatan Sekjen PBNU. Lantas, bagaimana ujung perselisihan ini? Akankah terus meruncing atau bisa diselesaikan dengan islah? Jadi tugas bersama sekali lagi semua pihak untuk meletakkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu pada khitoh NU sebagai Islamic based civil society yang tidak memihak pada elemen kekuatan tertentu dan tetap berada kokoh di dalam konteks upaya mengembangkan, memberdayakan umat dan juga mengembangkan bagaimana kemudian strategi keumatan bisa berdampak secara sosial, ekonomi, dan juga politik kebangsaan secara general. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tindak tanduk pengurus besar Nahdlatul Ulama kerap menjadi sorotan. Sudah semestinya NU kembali kepada kitohnya, berdiri di atas hikmah tatanan ulama, bukan pertempuran kekuasaan.